warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas miskin menurut pernyataan dan miskin kenyataan. Pernah ramai di media sosial mempublikasikan adanya perwira kepolisian yang memiliki surat miskin agar anaknya diterima pada satu sekolah. Banyak orang yang menilai perwira kepolisian itu tidak miskin. Akan tetapi benar juga perwira kepolisian itu miskin sebab memiliki surat miskin. Hal ini bisa dikatakan perwira kepolisian itu miskin secara administrasi atau ada pernyataan secara tertulis bahwa dia miskin tetapi tidak miskin dalam kenyataannya. Belakangan di saat COVID-19 ramai juga di medsos orang-orang dinyatakan miskin. Rumah beton bertingkat, tapi di dinding ada cap atau tulisan keluarga prasejahtera atau miskin, penerima bantuan PKH, program keluarga harapan. Ironisnya, ada di antara rumah yang dicap miskin tersebut terparkir mobil di garasinya. Rumahnya bagus, punya mobil tapi dicap miskin. Ini orang kaya harta tapi miskin jiwa. Mana yang dibenarkan? Miskin menurut pernyataan surat miskin atau miskin pada kenyataannya? Hadirin rahimakumullah, ada dua pendekatan yang saya gunakan untuk menentukan seseorang miskin atau tidak, yaitu menurut hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Pertama, menurut hukum Islam. Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Allah Subhanahu wa taala menggunakan istilah itu dalam firman-Nya, au miskinan dza matrabah, atau orang miskin yang sangat fakir. Quran surat Al-Balad ayat 16. Adapun kata fakir yang berasal dari bahasa Arab al-fakru berarti membutuhkan, al-ihtiyaj. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Lalu dia berdoa, ya Rabbi, sesungguhnya aku sangat membutuhkan suatu kebaikan yang engkau turunkan kepadaku. Quran surat Al-Qasas ayat 24. Jadi kata fakir di sini adalah sangat membutuhkan. Ini secara lughawi. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata, orang fakir lebih kesusahan daripada orang miskin. Orang miskin adalah orang yang punya harta atau penghasilan namun tidak mencukupinya. Sedangkan orang fakir tidak punya harta atau penghasilan sama sekali. Ini adalah pendapat Asy-Syafi'i serta jumhur ahli hadis dan ahli fikih. Ini pula pendapat Ibnu Hazm Az-Zahiri. Hadirin rahimakumullah, Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu yang menyangkut eksistensi manusia berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
wa'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf. Quran surah Al-Baqarah ayat 233. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum. Tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal sesuai dengan kemampuanmu. Ayat ini menggambarkan tentang tempat. Rasulullah SAW bersabda, ingatlah bahwa hak mereka atas kalian adalah agar kalian berbuat baik kepada mereka dalam memberikan pakaian dan makanan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dari ayat dan hadis tersebut dapat dipahami bahwa 3 perkara, yaitu sandang, pangan, dan papan, tergolong pada kebutuhan pokok atau primer. Dengan demikian, siapapun dan dimanapun berada, jika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok primernya, yaitu sandang, pangan, dan papan, dapat digolongkan pada kelompok orang-orang miskin. Misalnya, setiap hari makan tak tercukupi, pakaian tak tercukupi, rumah di bawah sederhana atau ngontrak, biaya sekolah anak tak terbayarkan, hutang banyak, tak punya uang tabungan, maka orang seperti ini dalam kenyataannya benar-benar orang miskin. Tapi jika seseorang punya rumah sendiri, pakaian tak kurang, punya uang tabungan di bank, anak tersekolahkan juga, hanya belakangan di PHK alias menganggur, lalu penghasilan tak ada atau menurun dari biasanya, namun tetap makan 3 kali sehari, maka orang seperti ini bukan miskin, tapi sedang menuju garis kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan menganggurnya. Jika menganggurnya lama, besar kemungkinan jatuh miskin. Tapi jika sebentar, itu hanya masa-masa sulit yang biasa dialami setiap orang. Dan masa-masa sulit seperti itu tidak berarti kita termasuk orang miskin, karena kita masih dapat berhutang meski setiap bulan dengan gali lubang, tutup lubang untuk mencukupi sandang pangan dan papan tersebut. Hadirin rahimakumullah. Lalu yang kedua, miskin menurut hukum positif di Indonesia. Tentang kemiskinan di Indonesia bisa dirujuk kepada Undang-Undang RI nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin. Pada pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai mata pencaharian dan atau mempunyai sumber tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan atau keluarganya. Di aturan BPS, Badan Pusat Statistik, untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. BPS membuat definisi kemiskinan dengan kriteria besaran pengeluaran per orang per hari. Adapun 14 kriteria disebut seseorang atau sekelompok orang miskin adalah: 1. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 meter bujur sangkar per orang. Kedua, jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah, bambu, atau kayu murahan. Ketiga, jenis dinding tempat tinggal dari bambu, rumah, kayu berkualitas rendah, tembok tanpa diplester. Keempat, tidak memiliki fasilitas buang air besar
bersama-sama dengan rumah tangga lain. Kelima, sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. Keenam, sumber air minum berasal dari sumur mata air tidak terlindung, sungai, air hujan. Ketujuh, bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar, arang, minyak tanah. Kedelapan, hanya mengkonsumsi daging, susu, ayam dalam 1 kali seminggu. Kesembilan, hanya membeli 1 setel pakaian baru dalam setahun. Kesepuluh, hanya sanggup makan sebanyak 1-2 kali dalam sehari. 11, tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. Ke-12, sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 meter bujur sangkar, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan, dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 per bulan. Ke-13, pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah, tidak tamat SD, tamat SD saja. Ke-14, tidak memiliki tabungan, barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor kredit, non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya. Andai seseorang memiliki minimal 9 variabel dari 14 variabel, maka terpenuhi untuk dikatakan miskin. Apakah kita atau Anda memiliki 9 variabel dari 14 variabel yang ada? Bila memilikinya, berarti miskin menurut BPS, Badan Pusat Statistik. Bila tidak sampai 9 variabel, berarti kita atau Anda tidak miskin. Hadirin rahimakumullah. Adapun ancaman bagi orang yang mengaku miskin, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 menyebutkan setiap orang yang memalsukan data verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak 50 juta rupiah. Pasal 11 ayat 3 menyebutkan setiap orang dilarang memalsukan data fakir miskin, baik yang sudah diverifikasi dan divalidasi maupun yang telah ditetapkan oleh menteri. Dalam Islam, orang kaya tapi mengaku miskin akan mendapat ketetapan sebagai pembohong dan munafik yang tentu hukumannya sangat berat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir." Sesungguhnya berlaku jujur membawa seseorang kepada kebajikan, dan kebaikan mengantarkan seseorang ke surga. Dan apabila seseorang selalu berlaku jujur dan tetap memilih jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian berbuat dusta, karena dusta membawa seseorang kepada kejahatan, dan kejahatan mengantarkan seseorang ke neraka. Dan jika seseorang senantiasa berdusta dan memilih kedustaan, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai pendusta alias pembohong. Hadis riwayat Bukhari. Kesimpulannya, jika kita masih terpenuhi sandang pangan dan papan atau kebutuhan primer, maka kita bukanlah orang miskin. Jika kita bukan orang miskin, lalu mengaku miskin dan masuk PKH, program keluarga sejahtera, sehingga mendapatkan bantuan sebagai orang miskin, maka bantuan tersebut bukan menjadi hak kita, tapi hak orang miskin yang sesungguhnya. Jika hak miskin itu kita gunakan, maka berimplikasi kepada kebohongan, penipuan, kezaliman, dan dosa yang membuat kita hidup selalu dirundung kegelisahan di dunia, demikian pula di akhirat kelak. Para hadirin rahimakumullah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wal afu minkum.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.